Salam sehat sahabat RKN Media, apa kabarnya? Nah, kali ini bersama saya dengan Philip dalam acara Bedah Kasus, dan kita akan membahas mengenai kasus-kasus yang sedang viral, dan dalam hal ini kita akan membahas mengenai imunitas advokat di mata hukum. Nah, saat ini saya tidak mungkin membicarakan itu sendiri. Di samping kiri saya sudah ada Bung Alphonse Lumau sebagai pengamat kepolisian juga advokat ya? Ya. Betul. Terus kemudian sebelah kiri juga ada Bung Sugeng dari Indonesia Police Watch. Saya di sini sebagai salah satu tim penyusun kode etik advokat Indonesia 2002. Oke. Jadi dalam hal ini Bung Sugeng sebagai salah satu penyusun kode etik, dan juga tidak kalah ditunggu-tunggu yaitu Bung Petrus Celestinus dari Pergerakan Advokat Nusantara atau disingkat Perkat Nusantara. Melekat. Gimana kabarnya, baik? Sehat, baik. Oke, nah ini cukup menarik dan menggelitik. Bagaimana ya baru-baru ini para advokat yang dalam hal ini memegang peran sebagai pembela klien itu dipertanyakan imunitasnya. Nah, kita ambil satu contoh dalam hal ini Kamarudin Simanjuntak. Nah, beliau dijerat sudah dijadikan tersangka yang dalam hal ini advokat itu memiliki kekebalan dalam melakukan profesinya yang dijamin oleh undang-undang. Nah, yang diperluas oleh konstitusi yaitu berlaku juga di luar pembelaan. Nah, di luar pengadilan tentunya dalam hal ini. Dengan peristiwa advokat yang dijadikan tersangka dalam menjalankan tugas dan advokat berlindung dalam imunitas, apa yang salah dengan hukum kita? Apakah undang-undang yang salah atau penegak hukum yang belum persatu sama persepsinya? Nah, kita coba ke Bung Alphonse terlebih dahulu. Bagaimana pendapat itu? Jadi baik advokat maupun profesi lainnya itu memiliki kode etik. Kode etik adalah rambu-rambu di mana mengatur bagaimana mereka bersikap, berperilaku di dalam menjalankan profesinya. Nah, kalau advokat ini profesi yang dia jalankan apa sih sebenarnya? Membela kepentingan hak hukum dari klien. Nah, di dalam proses pekerjaannya dia itu kan dia dibatasi dengan surat kuasa. Seorang klien memberikan kuasa kepada advokat mewakili kepentingan hukumnya agar kepentingan hukum dibela, karena tidak semua orang yang berurusan dengan hukum mengerti akan konstruksi hukum, maka dia perlu pembelaan. Nah, terhadap praktik kegiatan menyangkut surat kuasa yang diberikan kepada seorang advokat, disitulah dia dilindungi. Nah, misalnya contoh, kuasa ini khusus untuk membela kepentingan saya dalam hal penipuan dan penggelapan. Nah, jangan sampai pengacara seperti berpraktik itu keluar dari koridor pasal-pasal yang dipersangkakan untuk saya bela. Demikian menurut saya. Jadi kalau keluar dari pasal-pasal itu ataupun dari koridor yang diatur dalam ketentuan yang dia diberikan peran, nah menurut saya ini yang perlu dipikirkan sejauh mana tidak melanggar hukum, karena jangan sampai pernyataan-pernyataan tersebut apabila dimintakan pembuktian secara hukum sulit dia buktikan. Seperti contoh, kita di dalam pembelaan terus kita ngomong ya ini polisi ini maling dan sebagainya, kan nanti akan ada pertanyaan, buktikan mana dia maling. Nah, kalau kita tidak bisa buktikan si polisi siapa yang ditunjuk tidak bisa dibuktikan sebagai maling, maka kena pasal pencemaran nama baik. Nah, kalau lewat media sosial kena undang-undang ITE misalnya. Nah, dalam hal ini apakah dengan berlindung di balik profesi advokat maka dia punya imunitas? Menurut saya itu tidak di situ koridor etika yang harus menjadi payung perlindungan begitu. Oke, kalau dari kacamata Bung Sugeng yang ikut serta menyusun kode etik bagaimana? Jadi begini ya, memang perdebatan tentang imunitas profesi itu perdebatan panjang selama adanya sejarah advokat di Indonesia. Kalau tidak salah tahun 59 tahun 60 Yaptiam Him itu pernah dituntut pencemaran nama baik oleh jaksa ya, ketika dia di dalam persidangan menuduh jaksa memeras kliennya, tapi dia bebas ya. Nah, isu tentang kekebalan profesi ini menjadi satu hak atau instrumen yang kemudian melindungi advokat itu ketika kami nih yaitu para pimpinan 7 organisasi advokat itu diundang oleh Komisi 2 DPR RI 2002 ya
dalam penyusunan kode etik. Nah, di sana soal imunitas profesi bahwa advokat tidak dapat dituntut pidana dan perdata bisa kita perjuangkan di pasal 16. Sekarang berkembang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013, pasal 16 ini dinyatakan diperluas maknanya termasuk di luar persidangan. Nah, inilah yang memberi kekuatan. Akan tetapi ini ya, ini kemudian banyak advokat tidak paham, tidak memahami ya. Semua digebiah-uyah, pokoknya saya kalau advokat itu punya imunitas kebal hukum. Pertanyaannya, seorang dengan status advokat apakah dia kebal hukum? Ya tidak dong. Buktinya apa? Ada advokat bakpao ya yang sudah ditangkap KPK. Ada advokat yang dituduh obstruction of justice ya baru-baru ini di KPK. Ada advokat juga kemudian diproses pidana. Itu adalah bukti empirik advokat tidak kebal hukum. Nah, tetapi kita tidak menginginkan seperti itu. Oleh karena itu bagaimana sih supaya advokat kebal hukum? Baru saya mau sampaikan ya. Advokat memiliki imunitas profesi apabila dia dalam menjalankan profesinya, disebutkan dalam undang-undang itu adalah menjalankan fungsi menegakkan kebenaran dan keadilan dengan itikat baik. Itikat baik dijelaskan di dalam pasal penjelasan pasal 16 itu, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum. Ini berdasarkan hukum, tetapi saya sebagai pembentuk kode etik, salah satu pembentuk kode etik 23 Mei 2002, itu kita merujuk kepada pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia tentang apa? Kepribadian advokat. Di sana dikatakan advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap berbudi luhur ya, kemudian bersikap satria, bertanggung jawab, yang dalam menjalankan fungsinya menegakkan kebenaran dan keadilan harus taat pada Undang-Undang Dasar 45, hukum, kode etik dan sumpah jabatan. Jadi sebetulnya jiwanya sudah diatur di sana. Yang namanya itikat baik, menjalankan profesi harus taat pada hukum, kode etik dan sumpah jabatan. Kalau kita melenceng dari sana ya, melenceng dari sana nih dalam menjalankan profesi nih, kita menjalankan profesi itu berdasarkan kewenangan surat kuasa, kita bisa dilaporkan ke kode etik. Dan di pasal 26 ayat 6 dikatakan lagi dalam Undang-Undang Advokat, putusan Dewan Kehormatan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Jadi kalau kita sudah melenceng dari kode etik karena tidak beritikat baik, kemudian masuk melewati garis demarkasi hukum, apalagi hukum pidana, kita bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Apa contohnya ya? Kalau kita dalam membela perkara, di dalam kode etik dikatakan begini, advokat harus menghormati semua pihak dan harus berbicara dengan sopan ya, tetapi patut wajib mempertahankan kehormatan profesinya. Jadi kita boleh sopan, tetapi kita tidak boleh merendahkan profesi kita, wajar ya. Nah, kalau kemudian kita bicaranya kasar, menyerang, kata-kata kebun binatang, penistaan, apabila ada yang terganggu, maka berlaku bukan hanya pelanggaran kode etik, padanya juga bisa diterapkan pertanggungjawaban pidana. Ini yang terjadi. Harus diingat ya teman-teman semua, ini advokat itu profesi keilmuan, profesi berbasis keilmuan yang termetodologi, bukan soal jual bacot ya. Ini harus ingat nih, jual bacot menjadi terkenal, tidak. Jadi ketika menjalankan profesi aja dia harus hati-hati, apalagi ya seorang advokat ketika tidak menjalankan profesi dan dia melakukan satu perkataan, perbuatan, tindakan yang dinilai merugikan orang lain, dia tidak bisa berlindung di imunitas profesi. Ini misalnya nih, sekarang nih saya lagi podcast nih ya. Ini kan adalah bukan media mainstream,
bukan produk jurnalistik ya. Kecuali ini produk jurnalistik misalnya di TV One. Ya. Itu ya, perkataan saya nggak bisa nanti dibilang sebagai penghinaan ya. Tapi kalau kita di podcast seperti ini, ada pernyataan saya yang menyerang pihak lain, saya bisa langsung diproses pidana nih. Saya tidak bisa berlindung di balik imunitas profesi. Nah, tadi kan ada disebut ya soal KS ya. Saya bilang pakai KS lah. Siap. Ya. Saya juga soal seorang advokat dengan inisial AL, bahkan muncul TikTok anaknya. Saya sudah diminta oleh Bareskrim memberikan keterangan sebagai ahli, dan saya sudah memberi keterangan. Saya tidak boleh buka keterangannya, tetapi basis keterangan saya adalah berdasarkan penjelasan saya tadi. Basis keterangannya, ketika fakta ya kemudian disoroti dengan filosofi yang saya sampaikan, nanti bisa dibedah. Dia dalam posisi menjalankan profesi atau sedang berbicara sebagai pengamat hukum atau ahli hukum, tetapi statusnya advokat. Beda advokat dengan advokat yang sedang menjalankan profesi, ini beda nih. Kalau advokat saja kita ini bertiga advokat ya, tapi kita tidak sedang menjalankan profesi, kita sedang menjadi namanya pengamat hukum ya. Nanti menjalankan profesi kalau kita di persidangan, lapor polisi, kejaksaan gitu ya. Kira-kira pengantarnya begitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian penetapan tersangka KS dengan pasal UITE apakah sudah tepat menurut Bung Petrus bagaimana? Tersangka siapa? KS. KS. Iya. Iya, jadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh dua narasumber terdahulu, saya melihat memang kekebalan advokat ini sudah memiliki sejarah yang panjang. Seperti tadi Pak Sugeng sudah menyatakan salah satu kejadian di tahun 60-an, advokat top pada zaman itu Yap Tian Hien ketika membela kliennya di dalam persidangan menuduh jaksa penuntut umumnya melakukan pemerasan, dan serta-merta itu juga dia disangkakan melakukan fitnah, dan memang dia diproses sampai di persidangan putus. Dan bagusnya pengadilan menyatakan karena dia sedang membela kliennya, maka fitnah yang dialamatkan kepada jaksa itu dinyatakan bukan tindak pidana dan Yap Tian Hien bebas. Jadi pada zaman itu saja seorang Yap Tian Hien betul-betul memahami bagaimana imunitas advokat itu dijaga betul ya. Dia melakukan apa yang disebut sebagai tindak pidana, tetapi pada saat dia menjalankan tugasnya membela seorang klien. Nah, tetapi di era kita ini saya lihat banyak advokat yang kebablasan. Kalau Pak Sugeng menyatakan kebiah uyah, saya bilang ini kebablasan karena sedikit-sedikit berlindung di balik kekebalan. Misalnya seorang advokat dia pergi nagih utang, ya, kemudian maki-maki yang punya hutang, lalu dia berlindung di balik kekebalan. Setelah orang yang dia tagih merasa difitnah, lapor polisi, dia berlindung di balik kekebalan. Dan itu tidak boleh. Jadi banyak advokat yang sekarang ini menghadapi problem hukum dengan berlindung di balik kekebalan advokat. Ini juga menunjukkan bahwa organisasi profesi advokat gagal merekrut advokat-advokat, terutama ketika melakukan pendidikan atau kursus-kursus. Setiap advokat sebelum jadi angkat dan disumpah, dia harus mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh semua organisasi profesi advokat. Dan mungkin juga ini karena waktunya terlalu singkat, sehingga calon-calon advokat, terutama mereka yang baru lulus, belum sempat magang, sudah ikut kursus. Setelah kursus, mungkin pelajaran tentang profesi advokat, kode etik advokat, aturan-aturan di dalam undang-undang advokat kurang didalami. Setelah itu dia jadi advokat dengan pengalaman yang sangat minim,
bahkan banyak juga yang tidak magang, serta merta dia jadi advokat, lalu dalam praktek dia tidak berpegang teguh kepada aturan-aturan tadi, terutama kode etik. Sehingga sekarang ini kita menuai banyak advokat yang dalam menjalankan tugasnya kebablasan. Dalam kasus KS, ya, atau katakanlah Kamarudin Simanjuntak, oleh Barreskrim sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Saya melihat pasal ini kalau diterapkan dalam apa yang dikatakan oleh penyidik sebagai melanggar pasal 14, menurut saya ini berlebihan, karena walaupun dilakukan oleh KS, ya, dalam sebuah wawancara atau dalam sebuah dialog di forum diskusi, tetapi pernyataan itu kan tidak menimbulkan keonaran, ya, karena syarat pasal unsur di dalam pasal 14 menimbulkan keonaran, ya. Nah, setelah pernyataan-pernyataan yang disebut sebagai berita bohong atau hoax tadi, tidak ada terjadi gesekan antar dua kelompok atau di tengah masyarakat terjadi keonaran, tetapi serta-merta KS ini ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal itu. Padahal bisa saja pasal yang tepat dikenakan itu kan mestinya pencemaran nama baik, ya, 310, 311. Tetapi dalam kasus ini ditambahkan lagi pasal 14 dan 15, sehingga saya melihat jangan-jangan ini arahnya kepada penahanan. Nah, arahnya kepada penahanan. Syarat formilnya terpenuhi, ya. Syarat formilnya terpenuhi. Jadi ini juga memang harus kita koreksi. Ancaman, ya. Nah, jadi walaupun penegakan hukum terhadap advokat yang kebablasan dalam menggunakan argumentasi imunitas, ya, tapi tindak pidana yang disangkakan kepada setiap advokat yang melakukan profesinya sampai kebablasan itu, ya kita tentu saja kita dukung. Apalagi akhir-akhir ini kita lihat sudah melampaui batas, ya, seperti anaknya seorang Alvin Lim demi membela bapaknya yang juga advokat, dengan argumentasi dia memiliki kekebalan, sehingga proses hukum yang terjadi sekarang terhadap orang tua yang dianggap sebagai bagian dari kriminalisasi. Lalu anaknya sekarang seenaknya dia menuntut Kapolri untuk berdebat sama dia. Dari segi aturan kita tidak ketemu, itu tidak masuk dalam hukum acara. Seorang anak kecil dalam rangka membela keadilan dan kehormatan orang tuanya, bukan proses hukum yang dia tunggu, tetapi dia mengajak Kapolri untuk berdebat sama dia. Nah, ini juga perlu ditertibkan. Walaupun dia mungkin dalam hati dia sakit hati, ya, dia merasa perlakuan dari Polri terhadap bapaknya sudah melampaui batas-batas yang normal. Padahal polisi juga punya argumentasi, dia menjalankan tugas. Kalau memang salah, ya ada mekanisme untuk menilai kerja penyidik, ada pra peradilan, ada pembelaan di persidangan, ya silakan. Tapi jangan muncul manuver-manuver seorang anak kecil mengajak Kapolri untuk debat. Dari segi penguasaan ilmu, dari segi segala macam segi tidak imbang dan tidak pantas, dan ini tidak boleh dibiarkan, harus dihentikan menurut saya. Karena kalau dibiarkan, setiap orang kapan saja bisa maki-maki institusi ini, bisa maki-maki aparat penegak hukum. Hari ini baru kena polisi, mungkin besok jaksa, setelah itu hakim, dan setelah itu juga mungkin kita ini. Oke, nah Bung Alphonse melihat yang dilakukan oleh Kit Victoria Lim atau anak dari Alvin Lim ini, apakah sudah pantas dan tepat, dan apakah ini juga merupakan salah satu dari kebebasan berpendapat dari masyarakat, atau seperti apa? Saya lebih cenderung mungkin mengamini pernyataan bahwa ini dampak daripada kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang, karena cara-cara ini juga tidak diatur dalam undang-undang, sehingga kalau dia namanya anak kecil ini celometan apapun
Terus kecuali dia masuk ranah yang nanti melanggar hukum kan. Tapi dia ajak berdebat dan sebagainya. Apakah dia punya kemampuan untuk mengajukan argumentasi membela kenapa sampai ayahnya ditersangkakan dan sebagainya? Ini kan pembelaan hukum. Pasti terminologi hukum yang akan diangkat. Sejauh mana dia sebagai seorang anak yang tingkatan SMP, SMA memahami konstruksi ini. Jadi kalau berdebat pun menurut saya mubazir dan tidak pada tempatnya untuk dilayani, karena ya dia bisa omong apa saja, tidak masuk dalam koridor perumusan pasal atau unsur delik. Jadi memang karena ini belum pernah diatur, jadi mungkin menurut saya memang ya karena kebebasan biarin saja. Nanti masyarakat yang akan melihat patut atau tidak. Biarlah ini jadi penilaian sosial sehingga tidak akan keseringan praktek ini. Karena misalnya diharapkan dengan dia begini terus ada efek jera dari polisi dan sebagainya untuk jangan mentersangkakan. Enggak juga. Pekerjaan menegakkan hukum ini merupakan sebuah pekerjaan profesi yang akan berkepanjangan sepanjang masyarakat ini masih membutuhkan, demikian. Nah, kemudian secara spesifik Cat Victoria Lim ini menyebutkan Undang-Undang ITE. Nah, bagaimana tanggapan dari Bung Sugeng melihat fenomena nih sedikit-sedikit ITE, sedikit-sedikit ITE apa nih? Ada masalah atau seperti apa mengenai memang ITE? Ya, Undang-Undang ITE ini ya, ketika mau diundangkan itu sudah banyak muncul ya tentangan ya, yang kontra. Karena akan banyak sekali pihak-pihak yang secara mudah bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Oleh karena itu pendapat saya polisi tentu harus profesional. Kalau polisi kan ini bukan pembentuk undang-undang ya. Polisi justru atas tugasnya dia harus melaksanakan undang-undang secara konsekuen. Ini repotnya ini ya. Undang-undang itu kan wilayahnya pemerintah dan DPR. Ini yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah dalam politik hukum kita ya. Ketika pemerintah menetapkan undang-undang ITE, sebetulnya itu pemerintah telah mereduksi ruang demokrasi, memperkecil ruang demokrasi. Tetapi ini telah menjadi satu hukum positif. Polisi menjalankan. Sekarang berudul loh, perkara itu banyak benar ya. Oke, oleh karena itu saya berharap polisi profesional ya, kemudian dikedepankan restoratif justice, kedepankan ya, karena tidak semua perkara harus dihukum. Nah itu yang pertama. Yang kedua nih soal Kathleen ya, saya prihatin kalau saya mendengar anak ini masih usia 16 tahun ya kalau tidak salah ya, atau belum dewasa lah menurut hukum ya. Kalau misal dikatakan anak yang kalau terkait dengan anak yang sedang bermasalah dengan hukum itu kan 18 ya. Kalau anak dewasa secara hukum itu berdasarkan KUA Perdata itu perempuan 21 tahun ya. Jadi masih di bawah. Kemudian dia menantang. Saya enggak apakah ini nature dari dia atau ada pihak ketiga. Kalau dikaitkan ini ternyata solidaritas dia pada ayahnya yang terkena masalah. Saya pikir kalau itu nature begitu nggak ada masalah. Tapi substansi yang dia kemukakan, kemudian substansi yang berat, ya, Undang-Undang ITE, berdebat tentang imunitas profesi, menurut saya bukan kompetensi dia, ya. Yang pertama bukan kompetensinya. Oleh karena itu saya mendorong orang tua jangan melibatkan anak ketika sedang bermasalah. Apalagi kita profesional, kalau kita advokat ya, kita harus menyimpan rapat hal-hal yang dipercayakan oleh klien atau pekerjaan yang sedang kita lakukan kepada istri, anak, bahkan kepada sejawat sendiri. Tidak boleh dibuka, karena itu adalah rahasia klien. Satu. Kedua ya, anak itu ketika menyatakan itu dia tidak tahu konsekuensinya, kasihan ya. Kedua konsekuensinya. Oleh karena ini saya ingin meminta KPAI juga berbicara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia berbicara nih sesuai dengan peran fungsinya ya. Dan tentu dia tidak punya kompetensi bicara imunitas karena dia bukan advokat. Oleh karena itu saya mendorong sebagai salah satu tim penyusun kode etik ya,
organisasi-organisasi advokat yang ada melakukan pembinaan kepada anggotanya terkait kode etik advokat dengan baik dan benar. Di dalam silabus PKPA awal waktu kami menyusun Peradi dan PKPA disusun, materi kode etik advokat itu 4 sesi. 4 sesi rata-rata 1,5 jam. Jadi 6 jam ya. Kalau dipangkas minimal 2 jam. Jadi kita tidak bicara tentang mekanisme di Dewan Kehormatan tapi substansi kode etik ya. Soal mukadimah, soal kemudian jati diri advokat, soal hubungan advokat dengan klien, hubungan advokat dengan teman sejawat, cara bertindak menangani perkara, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan profesi ya. Ini ada 7 atau 8 pasal ini yang harus disampaikan dan filosofinya, supaya tidak saya miris ngeliatin, oh kita dilindungi imunitas profesi, Anda nggak paham ya. Saya mau katakan Anda tidak paham. Anda harus paham filosofinya. Ketika kode etik dibuat itu ada 2 fungsinya. Ke dalam ya, ke dalam untuk memastikan bahwa penyandang profesi advokat menjaga komunitas profesi ini benar-benar memelihara spirit officium nobile. Berkata kasar, menuduh, menista itu bukan officium nobile, tapi berkata argumentatif ya, walaupun tidak keras, yang tidak bisa dipatahkan itu namanya profesional. Keluar ya, melindungi masyarakat supaya advokat tidak menipu kliennya, membohongi, menyesatkan. Oleh karena itu ada kode etik yang dijaga oleh Dewan Kehormatan. Ini filosofinya. Anda harus paham nih. Tadi sudah soal komunitas saya sudah berbicara panjang ya. Jadi kalau mau ada yang mau bertanya, membuka forum organisasi advokat manapun yang saya dengar sekarang ada 40 organisasi, mari undang saya. Kita berbicara tentang kode etik, filosofinya dan makna dari masing-masing kode etik. Karena di dalam kode etik itu masih sebagai pasal-pasal pokok yang harus ditafsir juga ya. Advokat sekarang ini ingin dia terkenal, dia ngomong kemudian ada advokat menjalani praktek bombastis. Ingat, di dalam kode etik ada aturan mengatakan begini, advokat dilarang mencari publisitas untuk dirinya sendiri terkait dengan perkara yang sedang ditangani atau akan ditangani, kecuali ada prinsip-prinsip hukum yang harus dipertahankan. Pak, ini bunyi pasalnya. Ya, bunyi pasalnya. Ada prinsip yang harus dipertahankan baru boleh bicara. Baru cerita kliennya yang harusnya dia verifikasi ya, tapi dia tahu kalau ini disebutkan akan meledak tanpa dia verifikasi. Advokat kan adalah profesi keilmuan. Sama seperti penyidik, kita harus memverifikasi data, keterangan ya, kemudian dokumen benar atau tidak ada di kita. Kalian akan cerita setinggi gunung sedalam laut, tetapi kita yang memverifikasi apakah keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Kalau Anda cuma mencari sensasi, siap-siap Anda akan jadi korban undang-undang ITE. Ya, ini saya mau ingatkan, kita advokat tidak kebal hukum, harus taat dengan kode etik, taat hukum dan juga sumpah jabatan. Demikian ya. Siap Bang. Nah, apa yang dilakukan oleh Cat ini kan merupakan bentuk pembelaan terhadap ayahnya ya, yang lagi-lagi bersumber dari fenomena imunitas advokat itu sendiri. Nah, menurut Bung Petrus, apakah organisasi advokat saat ini sudah cukup melindungi para teman-teman advokat, atau malah kita butuh sesuatu yang baru nih untuk bisa memberikan perlindungan lebih terhadap advokat-advokat saat ini? Ya, ini pertanyaannya menarik ya. Karena saya lihat dalam proses rekrutmen seseorang menjadi advokat ini terlalu instan. Ya. Waktu yang diberikan untuk mereka
belajar untuk mendapatkan pengetahuan praktek terlalu singkat. Jadi perlu ada perombakan secara total terhadap semua organisasi profesi advokat yang menyelenggarakan pendidikan khusus tentang praktek seorang advokat. Kalau selama ini hanya berlaku 2 minggu atau 1 bulan, saya kira kalau perlu ditingkatkan, diperpanjang waktunya menjadi 1,5 tahun atau 2 tahun, dan kalau perlu diberi gelar sama dengan S2 khusus tentang advokat. Jadi ada semacam bonus yang dikejar oleh mereka karena mereka akan mendapat titel baru. Dan ilmu yang dikatakan oleh Pak Sugeng tadi bahwa profesi advokat itu adalah profesi tentang keilmuan. Jadi dia harus betul menghayati tugas-tugas pokok dia, dan tugas seorang advokat ini bukan tugas yang hanya bisa cukup untuk ngoceh-ngoceh. Dia harus menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu yang diperoleh di bangku kuliah selama 5 tahun atau sekian semester itu sangat sedikit. Karena yang diperlukan itu dalam praktek dia harus menjawab semua kebutuhan masyarakat tentang bidang hukum yang harus dia bela. Dia harus menguasai semua bidang, dan itu memerlukan waktu tambahan untuk dia belajar. Nah, kebetulan di sini Pak Sugeng ini kan juga salah satu pimpinan organisasi profesi advokat yang memang semangatnya sudah nampak dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Jadi saya pikir organisasi profesi advokat ya, atau peradi perjuangan peradi pergerakan Nusantara harus mengambil inisiatif memulai hal baru ini ya, membuka wacana untuk melakukan pendidikan khusus bagi calon advokat, kode etik ya. Dan ya, jadi dia harus mendalami betul soal kode etik ya, soal bagaimana cara membela seorang di dalam persidangan, baik perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara, atau di peradilan militer. Ini semua kan harus dikuasai dengan baik, dia harus terampil. Sementara selama ini kan sangat instan, bahkan mungkin ada juga yang hanya bayar, dia belum bisa dapat kartu advokat, lalu ikut sumpah. Itu rumor terjadi ya. Rumor kita dengar bahwa ada organisasi profesi advokat mungkin menyelenggarakan kursnya juga ya apa adanya, lalu setelah itu ya sudah mengantongi kartu advokat dari organisasinya, lalu urusan di pengadilan disumpah, ya sudah bikin kop surat dan dia berpraktek. Nggak ngerti Ini dia. juga yang menimbulkan banyak advokat yang begitu di dalam persidangan kayak orang bingung. Nggak ngerti mau tanya. Nah, jadi ini bagian dari kegagalan advokat selama berlakunya atau lahirnya Undang-Undang Advokat tahun 2003 ya. Tahun 2003. Kita sudah punya undang advokat, bukannya kita tambah hebat, tapi kita malah mundur. Jadi tugas organisasi advokat harus benahi ini, kita belum terlambat. Perketat dalam merekrut seseorang menjadi advokat. Dan ke depan harus diperjuangkan juga bagi mereka yang sudah purnawirawan ya. Kita sekarang ini kan jaksa, polisi, tentara juga Bisa jadi advokat. ya. Bahkan jaksa agung juga kalau udah pensiun dia buka kantor advokat. Padahal itu kemungkinan terjadi konflik kepentingan. Jadi kalau yang misalnya sudah pensiun ya, di umur 60 dia pensiun, itu mestinya ya dia pensiun ya dia istirahat. Jangan dia masuk lagi kepada dunia advokat, karena nanti dalam praktek itu ya pasti terjadi konflik kepentingan. Terutama mereka yang mantan hakim. Dia tidak saja sebagai seorang pembela, tetapi dia sekaligus juga bisa sebagai maklar untuk menjadi penghubung di pengadilan yang sekarang ini sangat tertutup. Begitu.
Oke, baik Bung Petrus. Nah, selain apa yang disampaikan oleh Bung Petrus dan Bung Sugeng juga tadi mengenai imunitas, kemudian juga bagaimana kode etik advokat. Apakah fenomena tersebut terjadi perbedaan pola pandang antara advokat dan juga petugas kepolisian? Sehingga advokat yang memang berbicara di depan umum, yang dalam hal ini membela kliennya, itu mudah untuk dijadikan tersangka, seperti itu. Sebenarnya baik profesi penegak hukum ya, di polisi, jaksa, hakim dan pengacara, kode etik itu pada hakikatnya ada tiga elemen utama. Principle of beneficence, jadi prinsip kemanfaatan itu yang harus dilihat di dalam sebuah kode etik itu diangkat. Jadi manfaat apa yang ingin dijangkau dalam menjalankan profesi ini. Nah, sesudah itu ada keseimbangannya, principle of human care atau penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Jadi menjalankan profesi ini pun harus menghargai hak-hak asasi. Jangan sampai mentang-mentang jalankan profesi itu hak-hak asasi orang lain terlanggar. Itu prinsip kedua yang harus diperhatikan dalam kode etik. Nah, kemudian yang ketiga adalah principle of justice. Sejauh mana di dalam menjalankan praktek profesi ini tidak melanggar aturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Karena sebenarnya etika itu satu norma di antara berbagai norma. Nah, a bundle of norm, jadi ada norma susila, norma sosial, norma etika. Kalau terhimpun dalam satu norma, itu norma hukum. Jadi norma hukum merupakan norma yang lengkap dari berbagai norma. Kalau norma etika nih yang bisa dipersalahkan atau membenarkan ya di dalam lingkungan profesi itu sendiri. Norma sosial dalam satu lingkungan masyarakat, tidak sopan pada orang tua, nanti dibuang dari masyarakat itu kan, dan sebagainya. Tapi kalau norma hukum, siapapun yang melanggar, negara memaksa dengan kewenangan yang ada, dia memaksakan kehendak hukum untuk menjalankan aturan-aturan. Nah, demikian sebenarnya dasar-dasar pada prinsip etika ini itu harus dipahami oleh semua profesi penegak hukum, agar dengan menghargai ini maka dia tahu apakah ini pekerjaan saya tempuh ini tidak melanggar hak orang lain, hak asasi orang lain. Nah, demikian yang menurut saya punya pemikiran, sehingga sebenarnya baik jaksa, polisi, pengacara dan sebagainya, mereka saling mengerti bahwa kita dalam satu koridor untuk menegakkan hukum. Nah, untuk itu saling menghargai kan, tidak saling keluar dari koridor hukum. Jadi hukum menjadi panduan dalam berperilaku, demikian. Ada tanggapan dari Bung Sugeng? Jadi harus dipahami ya, untuk para advokat nih ya, advokat muda ya, profesi itu secara umum itu berbeda dengan yang namanya occupation atau pekerjaan. Profesi, kalau pekerjaan kan tiga syaratnya: menerima upah, di bawah perintah, waktu tertentu. Ini kita belajar nih ya. Kalau profesi itu beda sekali, 5 nih profesi. Dia adalah pekerjaan berbasis keilmuan ya. Kemudian di sana ada namanya sifat altruisme, yaitu melayani prinsip-prinsip penghargaan kepada kemanusiaan termasuk hak asasi manusia ya. Kemudian di sana ada kode etik yang mengatur ya. Kode etik yang mengatur. Di sana kemudian ada prinsip independensi ya. Kemudian kelima ada dewan kehormatan. Anda harus paham ini. Yang paling penting itu adalah soal ini profesi keilmuan, bukan profesi jagoan ya. Profesi keilmuan itu berbasis kepada ilmu-ilmu hukum. Kalau Anda pikir bahwa pekerjaan ini karena cuman kehebatan Anda bersilalidat, salah ya. Apalagi mencari popularitas murahan. Satu ya. Nah, hakim, jaksa, polisi dan advokat, hakim, jaksa, polisi dan advokat ini ketika dia sedang menjalankan tugas semuanya, penyidik itu profesi. Hakim yang menangani perkara itu sedang menjalankan profesi. Cuman kalau hakim saja nggak menangani perkara, dia hanya sebagai pekerja jabatan ya. Kemudian jaksa sedang menangani perkara, itu profesi. Nah, itu diikat oleh 5 tadi. Apakah tadi pertanyaannya terjadi pandangan perbedaan pendapat? Menurut saya secara prinsip dasarnya tidak ya. Karena profesi diikat oleh namanya kode etik sebagai satu norma yang diyakini, yang dipercaya penting, yang dipercaya berharga ya, yang mengatur tentang perilaku, sikap tindak di dalam menjalankan pekerjaan.
ini harus menjadi jiwa bukan hanya pengetahuan. Kayak Cat Lim ya, dia kan mau menantang debat terbuka, dia sudah belajar mungkin ya karena dia cerdas ya, tapi kan dia hanya menjadi logos saja pengetahuan ya, tidak menjadi sikap hidup. Nah ini saya khawatir nih advokat-advokat yang yang baru ini melihat kode etik itu sebagai pengetahuan saja, logos, tapi tidak menjadi sikap hidup atau rema yang dalam tubuh dan jiwanya menjiwai. Karena itu perilakunya ngawur ya, tidak ada perbedaan ya. Oleh karena itu kalau ada perbedaan yang sangat tajam, misalnya polisi kita tuduh mengkriminalisasi seorang yang sedang menjalankan profesi, kita boleh mengkritisi ya. Kalau sejauh yang saya tahu, kasus AL dan kasus KS, sejauh saya tahu nih, dia tidak sedang menjalankan profesi, dia sedang jadi pengamat hukum, gitu loh ya. Jadi saya juga berharap kepada kepolisian ini menjadi satu diskursus yang menarik, bahwa ketika Polri menangani kasus KS dan kasus AL ya, ini menjadi perhatian pimpinan, agar juga pimpinan Polri, saya berharap bisa ya, kami organisasi advokat bisa memberikan satu masukan atau bahkan melakukan presentasi tentang kode etik ya, supaya dilengkapi, kita saling melengkapi. Jadi begitu. Dari Bung Petrus sendiri, apakah juga sama tanggapannya dengan Bung Sugeng mengenai perbedaan pandangan? Apakah ada? Ya, saya lihat cara pandang yang berbeda itu mungkin perlu disoroti soal obstruction of justice. Jadi advokat dituduh merintangi penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan. Menurut saya, pasal tentang obstruction of justice yang selama ini juga disasar kepada sejumlah advokat, seharusnya advokat itu dikecualikan dari pasal itu, karena posisi advokat ini kan dari DNA-nya dia harus ambil posisi, dia itu oposisi ya. Dia setiap saat bisa menyatakan tidak terhadap apa yang dikatakan atau apa yang diminta atau apa yang dimohon oleh penyidik, jaksa, atau hakim kepada seorang tersangka atau terdakwa. Karena dia dalam rangka membela kliennya, dia punya ilmu, dia punya keyakinan, dia punya keterampilan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik, jaksa, atau hakim itu adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pada saat itu dia bisa menyatakan tidak boleh atau dia menyatakan keberatan. Tetapi kenyataannya pada saat akhir-akhir ini, ketika seorang advokat menyarankan kepada kliennya, misalnya dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka atau terdakwa, lalu advokat menyarankan jangan hadir atau jangan datang dulu, bisa saja karena alasan kurang sehat, atau kliennya belum siap, atau dokumen kan biasanya juga di dalam surat panggilan itu dengan membawa dokumen-dokumen yang terkait. Bagi seorang pesakitan atau yang sedang menghadapi persoalan hukum yang dia butuh hukum, dia nggak ngerti apa itu dokumen yang terkait. Ini kan membutuhkan panduan, bimbingan, nasihat, petunjuk dari seorang advokat. Jadi ketika seorang advokat menyatakan jangan dipenuhi, ya jangan serta-merta advokat itu dituduh melakukan tindakan yang merintangi penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan lalu dijadikan tersangka. Misalnya dalam kasus seorang advokat Roy Rening atau kasus-kasus lain sebelumnya. Karena ini kaitannya dengan pembelaan seorang advokat terhadap kliennya dalam kaitannya dengan perkara itu. Berbeda dengan misalnya begitu mau dipanggil KPK atau panggil jaksa polisi lalu direkayasa dengan sakit bakpao kayak itu jelas salah. Tetapi dalam kaitan dengan perdebatan mengenai soal prosedur ya, atau soal kondisi real dari kliennya yang dia tahu, kemudian dia menunda jangan datang dulu, ya jangan langsung dinyatakan bahwa itu bagian dari perintangan. Atau misalnya dia bawa uang mau nyogok hakim, jaksa, polisi supaya kliennya jangan dihukum.
ya tangkap, sama-sama masuk penjara, gitu. Oke, baik, kita sudah sampai ke penghujung acara tentunya, dan ini pertanyaan untuk ketiga bintang tamu kita, narasumber kita, imunitas hukum dan imunitas advokat dan kode etik advokat. Apa yang harus dibenahi dan apakah harus ada yang tadi juga disampaikan lembaga baru yang memang benar-benar concern untuk bisa melihat dan mengawasi advokat itu sendiri? Jadi menurut saya seperti dari saran dari Pak Sugeng, mungkin itu sesuatu yang perlu dipikirkan di masa depan. Para penegak hukum ini kumpul untuk saling membuka diri dan memberikan masukan supaya ke depan bagaimana sebaiknya advokat ini dalam mendampingi klien beracara dimengerti oleh penyidik, dan penyidik pun ini kesulitan karena advokat dalam hal ini begini begitu dan sebagainya. Demikian juga dari pihak kejaksaan maupun pengadilan, sehingga saling memberi masukan ini memperkaya konsep kode etik ini dan dapat dibangun sebuah mekanisme bagaimana sebaiknya sebuah profesi berjalan, karena sama-sama dalam ranah penegakan hukum yang kadang-kadang diametral berhadapan, tetapi tidak saling melanggar koridor hukum. Demikian. Kalau dari Bung Sugeng? Gini ya, ini kisruh, kalau saya bicara sebetulnya kisruh atau menurunnya kualitas advokat itu dimulai ketika 2015 Peradi pecah. Oke. Ya. Peradi pecah, Peradi yang tunggal dulu yang kita perjuangkan bersama pecah, sekarang berkeping-keping menjadi 40, ya. Jadi memang kalau saya melihat kalau diserahkan kepada komunitas advokat tidak akan berhasil. Nah, kalau diserahkan ke pemerintah menjadi tanda tanya juga, karena political will-nya pemerintah akan seperti apa gitu ya. Yang paling baik adalah kesadaran para pimpinan organisasi ya untuk, kalau bersatu kan sulit, untuk bertanggung jawab ya, untuk menyadari Anda punya tanggung jawab terhadap sejarah menuju peradaban dengan membentuk anggota-anggota advokat yang profesional. Profesional itu dua artinya. Jadi tanggung jawab pimpinan organisasi ini ya, profesional itu dua. Satu, dia ahli, kedua dia bertindak etis. Nah, itu saja ya. Kalau dari Bung Petrus? Ya, terkait dengan profesi advokat yang sering diganggu, ya, akhir-akhir ini sudah banyak datang korban. Organisasi profesi advokat harus tampil sebagai penyelamat, ya, benahi organisasinya, benahi itu tadi seperti proses rekrutmen seseorang menjadi advokat. Kemudian kalau kita ingin menyatukan advokat kembali kepada jati dirinya, yaitu wadah tunggal, maka lembaga peradilan, katakanlah dalam hal ini Mahkamah Agung, harus mengambil sikap. Ya, kalau Mahkamah Agung atau seluruh aparat penegak hukum hanya tahu organisasi profesi advokat itu adalah peradi dan peradi itu satu, semua akan tunduk. Tetapi kalau lembaga peradilan sendiri mengakomodir sekian banyak organisasi profesi advokat ini, maka peradi ini tidak hanya 40 tapi ke depan bisa saja menjadi 100 dan akan bertambah terus. Jadi perlu adanya kesamaan sikap dari institusi penegak hukum, Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, bahwa yang dimaksud dengan advokat itu hanya satu, yaitu organisasinya peradi. Jadi jangan ada 2 atau 3 peradi. Dan dengan cara begitu semua advokat akan bersatu. Tetapi ini dari lembaga peradilan, hakim pun kadang-kadang punya selera sendiri. Dia bilang, ya saya tahunya peradi, bukan KAI atau Kadin atau AI. Organisasi yang dulu udah mati pun sekarang muncul lagi. Mestinya dengan lahirnya peradi, maka tidak ada lagi Kadin, AI, KAI dan lain-lain. Tapi sekarang ini kan semua muncul lagi. Jadi jumlahnya untuk peradi saja kalau sekarang ini disebut sebagai sudah 40. Belum lagi yang lain-lain muncul dengan misi yang sama, mencetak sebanyak-banyaknya anggota, ya. Kemudian anggotanya pun tidak diperhatikan.
akhirnya ya semua jalan dengan bebas merdeka dengan gayanya masing-masing. Nah ini harus segera ditertibkan dan kita berharap Peradi Pergerakan Nusantara ini menjadi soko guru pelopor siap gerak. Baik, terima kasih banyak Bung Alphonse, Bung Sugeng, dan Bung Petrus. Sampai di sini dulu bedah kasus kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Saya Philip, kami pamit.